Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi bi darini amin ya rabbal alamin ya mujibas syai'in. Babus shaumi, adapun bab menjelaskan tentang puasa. Syuruhun fil ruknir rabi min arkanil Islam. Berlanjut di dalam masalah rukun yang keempat dari rukun Islam. Wa huwa, adapun as-shaum. Shaum itu secara bahasa itu lughatan. Wa huwa, adapun shaum lughatan secara bahasa itu al-imsaku, makna imsak, makna menahan. Ya. Wa huwa, adapun shaum lughatan secara bahasanya itu al-imsaku, makna menahan. Ai anil muftiri au anil kalami au ghairihi. Baik menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa atau menahan dari ucapan dan lain sebagainya, itu dinamakan puasa. Orang yang menahan diri dari apapun itu, menawan dari hawa nafsunya, maka dia dikatakan orang yang berpuasa secara bahasa. Wa minhu qauluhu ta'ala hikayatan an Maryam inni nadaratul rahmani shauman. Nah, di antara dari makna puasa secara bahasa yang dihikayatkan di dalam surat Maryam, ai imsakan wa sukutan anil kalam, yaitu menahan diri dari berbicara. Aku bernazar kepada Zat Ar-Rahman untuk tidak berpuasa. Sedangkan wa syar'an, adapun shaum secara syar'i, ya, itu imsakun menahan diri an muftirin dari perkara, ya, yang bisa membatalkan puasa. Jinsihi, maksudnya jenis-jenis perkara yang bisa membatalkan puasa. Contohnya kawusul ain, seperti sampainya benda atau sesuatu jawahu kepada perutnya si sofi. Wal jima, seperti berhubungan badan dan lain sebagainya. Menahan diri dari perkara yang bisa membatalkan puasa bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya imsak. Al-atiyati, yang akan datang apa syurut. Wa furida, dan difardukan apa shaum fi Sya'ban, di bulan Sya'ban. Sekarang kita masuk di bulan Sya'ban. Perintah daripada puasa itu diwajibkannya turun pada bulan Sya'ban. Wisanatisaniati, pada tahun kedua. Wisanatisaniati, pada tahun kedua minal hijrati, dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah pada tahun kedua hijrahnya Nabi. Di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mewajibkan kepada umat Nabi Muhammad untuk berpuasa. Bahwa adapun shaum, puasa ini sendiri daripada puasa Ramadan, itu min khosoisina, itu min khosoisina, sebagian dari kekhususian kita umat Nabi Muhammad, yang merupakan umat yang paling terbaik di antara umat-umat yang ada. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita semua umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik di antara umat-umat yang ada. Di antaranya Allah berikan khususnya satu ibadah yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, yaitu ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Wa huwa min khosoisina, ya.
Kemudian wa minal maklumi, dan dari perkara yang sudah maklum, bidat dini, dari dalil-dalil agama, bidoruri, dengan pasti. Ya. Yajibu, wajib apa saumu syahri Ramadan, puasa pada bulan suci Ramadan, ijma'an, dengan jalan ijma'ul ulama, kesepakatan ulama yang sudah maklum dari agama dengan dalil-dalil yang ada secara pasti. Berarti dalilnya pasti. Orang yang mengingkari tentang wajibnya puasa, maka orang tersebut sudah dikategorikan orang yang kufur, karena menselisihkan sesuatu yang sudah al-maklum bid-din, ya, al-maklum minad din bid-durur. Sesuatu yang sudah maklum dari dalil-dalil agama dengan jalan pasti dan sudah disepakati oleh para ulama, seperti sholat 5 waktu. Maka orang yang mengingkari hal-hal yang sudah maklum minad din bid-durur, dia sudah dikatakan orang yang kufur. Ijma'an, dengan jalan ijma'. Yajibu, ta'aluknya bikamali Sya'bana, dengan sempurnanya bulan Sya'ban. Salasina hale 30, tamyiz apanya, yoman, harinya. Yang pertama, diwajibkan puasa bulan Ramadan dengan sebab sudah sempurnanya bulan Sya'ban, hitungan 30 hari pertama. Ya, berarti cara untuk mengetahui datangnya bulan Ramadan bisa dengan, ya, ikwalu Sya'ban salasina yauman, menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Karena yang namanya hitungan bulan Qamariyah itu cuma sampai 30, 29, 30, 29, 30. Tapi kalau bulan-bulan Syamsiah, ya, bulan-bulan nasional, itu semua sebenarnya bulan-bulan dari aturan syariah. Jadi ada istilah penghitungan hari bulan itu dengan metode matahari, karena matahari merupakan tanda dan data kebesaran Allah. Ada metode dengan rembulan, berhubung Hijriyah menggunakan yang metode penghitungannya dengan rembulan, sedangkan Masehi perhitungannya dengan matahari. Ada selisih, ya. Kalau Masehi itu ada tanggal 28, 29, 30, 31. Ya, kalau Hijriyah itu cuma 29, 30, 29, 30, 29, 30. Nih, yang pertama, wajib puasa Ramadan disebabkan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Atofnya, ya, bikamali Sya'bana salasina yaman ru'yati adlin, atau dengan sebab melihatnya wahidin, satu orang yang adil. Ru'yati adlin wahidin, atau dengan sebab melihatnya satu orang yang adil. Ya, adlun fi syahadah, la fi riwayah. Ya, maksudnya dalam adlun fi syahadah, karena kesaksian melihat di hilal, ya, tidak sampai dengan derajat adlun fi riwayah. Ya, karena pada dalam adlun fi riwayah itu sangat ketat sekali di dalam meriwayatkan hadis. Dia harus terhindar dari sifat-sifat khisyah, ya, sifat-sifat yang kurang baik, ya, adabnya betul-betul dijaga, nggak pernah nongkrong di pinggir jalan, minum sambil berdiri dan lain sebagainya. Kalau orang-orang yang seperti itu riwayatnya pasti tertolak. Tapi kalau ada ada yang minimal dalam kesehariannya dia menampakkan sifat-sifat nggak terlalu mencolok, ya, di dalam melakukan perbuatan tersebut, maka dia cukup dia menjadi saksi di dalam melihat hilal, ya. Ini, ya, bikamali Sya'ban salah, memang ilam yaro, kalau memang tidak terlihat hilal dari bulan Ramadan, diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kau karena melihat hilal bulan Ramadan,
Ramadan. Dan berbukalah kau, maksudnya selesailah dalam berpuasa karena juga melihat fa in ghamma alaikum, kalau memang terjadi mendung atas kalian dalam artian hilal ini tidak nampak, fa akmilu iddata sya'bana salasina yawma, maka sempurnakanlah olehmu hitungan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari pertama. Hilal nggak nampak, sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Atau dengan disebabkan melihatnya satu orang adil pada hilal, ya, pada hilal. Di dalam dijelaskan maktubun ala kamal yajibu shaumu Ramadan diruyati adil wahidin al-hilal. Di anna Umar radhiyallahu anhu ra'ahu, karena Ibnu Umar putra daripada Sayyidina Umar melihat hilal. Fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengkhabarkan kepada Nabi Muhammad. Fasama, maka Nabi Muhammad berpuasa, wa amaran nas bisyamihi, dan Nabi Muhammad memerintahkan kepada seluruh manusia untuk berpuasa pada hari tersebut. Rawahu Abu Daud wa sahahahu Ibnu Hibban. Nah, ini dalil tentang metode penentuan bulan Ramadan menggunakan ru'yatul hilal. Dalil tentang penentuan awal Ramadan dan awal Syawal atau akhir bulan Ramadan ru'yatul hilal, dan ini metode yang dipakai oleh mayoritas kita, terutama penentuan yang dilakukan oleh para pemerintah, ya, dengan melihat hilal di tempat-tempat yang memang bisa nampak. Kalau di Jakarta itu ya, tidak dengan menggunakan metode hisab. Ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Dalil pertamanya, berpuasalah kalau engkau melihat hilal, berbukalah kalau engkau melihat hilal. Kalau terjadi mendung baru sempurnakan hitungan 30 hari. Itu metode yang diambil, metode-metode selama ini di negara kita khususnya dengan ru'yatul hilal ini sudah berdasarkan dalil hadis Nabi Muhammad SAW, dan ini telah dilakukan oleh Ibnu Umar ketika beliau melihat hilal, kemudian dilaporkan ke Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad akhirnya berpuasa dan memerintahkan seluruh para sahabatnya untuk berpuasa. Dan hadis ini adalah hadis yang disahihkan oleh Ibnu Hibban, yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ini dan juga hadis yang lain, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala jaa Arabiyyun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, datang orang Badui ke Nabi Muhammad, orang kampung. Qala, berkata orang Badui ini, ra'aitu hilal Ramadan, sungguh aku telah melihat bulan hilal, tanggal daripada bulan Ramadan. Qala asyhadu an la ilaha illallah. Qala na'am, dia saya bersaksi. Qala ya tasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Qala na'am. Qala ya Bilal adzin bin nas falyasumu, adzanlah kau untuk umat manusia dan berpuasa, perintahlah mereka untuk berpuasa. Sahawi Ibnu Hibban wal Hakim. Nah, di sini yang melihat hilal ini dari orang Arab, ya, tidak harus orang yang pintar, juga harus orang yang penting dia ada riwayat, dan ketika ditanya tentang kesaksian dia melihat hilal, dia berani bersaksi, bersyahadat, maka kesaksian dia melihat hilal ini bisa dipercaya dan bisa diterima, walaupun hanya satu orang yang melihat hilal. Nah, ini metode yang kita lakukan selama ini sudah berdasarkan dengan sabda baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nih. Walau maskuran, ya, walaupun adanya adlul wahid, itu orang yang tertutup sifat adilnya. Walaupun yang melihat hilal ini adalah orang yang tidak nampak sifat keadilan dalam diri orang tersebut. Seperti tadi hadis Nabi Muhammad SAW ketika orang Badui datang ke Nabi Muhammad melaporkan tentang peristiwa yang dialami, yaitu hilal. Ya, maka Nabi Muhammad menerima kesaksian tersebut. Nah, di sini jelas juga ya, walaupun
satu orang adil tersebut sifat adilnya tidak nampak, orang biasa ya. Walau masturan, walaupun adanya adlun wahid, itu orang yang tertutup sifat adilnya atau tidak nampak sifat adilnya. Au yati adlin wahidin hilalahu, pada hilalnya bulan Ramadan, makulnya melihatnya satu orang yang adil, walaupun sifat adilnya tertutup, melihat hilalahu pada hilal bulan Ramadan atau tanggal bulan Ramadan ba'dal ghurubi, setelahnya tenggelamnya matahari ya. Tapi idza syahida, ketika bersaksi siapa adlun wahid indal qadi, di sisi pemerintah, di hadapan ketika orang tersebut bersaksi di hadapan pemerintah yang berkompeten di dalam bidang masalah hal tersebut ya, berarti Ketua Agama ya, yang mengadakan pertemuan ketika menentukan tanggal 1 daripada bulan Ramadan ini. Waya lagi, walau ma'a itbaqi ghairi, walaupun beserta dengan terjadinya mendung atau tertutup ya, dengan mendung, oleh mendung. Walaupun langit ini tertutup oleh mendung dan ada satu orang yang bersaksi bahwa dia melihat, bisa diterima kesaksiannya bahwa dia melihat walaupun cuaca atau keadaan memang dalam keadaan mendung ya, tetap kesaksian orang tersebut bisa diterima walaupun cuaca atau kondisi situasi cuaca lagi mendung. Kalau secara kasat mata nggak bisa lihat ya, tapi ada orang satu melihat dan dia mau bersaksi di hadapan qadi, diterima kesaksiannya dan bisa dijadikan besok acuan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ini maksudnya ya. Bila di asyhadu anni ra'aitul hilal, dengan lafaz yaitu asyhadu, aku bersaksi, anni sesungguhnya aku itu ra'aitu melihat aku al-hilal pada hilal. Ucapan kesaksian dari dapat qadi, sungguh aku bersaksi bahwa aku telah melihat hilal. Aw annahu halla, atau dengan lafaz sesungguhnya Ramadan itu sudah masuk tanggalnya. Annahu sesungguhnya Ramadan itu halla, sudah masuk tanggalnya. Besok sudah masuk tanggal Ramadan karena saya sudah melihat hilal. Nah, ini bisa. Wala yakfi, dan tidak cukup qauluhu, ucapan adlun wahid asyhadu anna ghadan min Ramadan, aku bersaksi bahwasanya besok hari itu adalah bulan Ramadan. Nah, ucapan seperti itu tidak bisa dijadikan pegangan bahwa orang tersebut ini benar-benar melihat di hilal, karena dia hanya mengatakan besok pasti Ramadan. Nah, ucapan tersebut tidak bisa dijadikan hujah untuk pegangan bahwa Ramadan telah datang. Wala yuqbalu, dan tidaklah diterima. Wala yuqbalu, dan tidaklah diterima ala syahadati, atas kesaksiannya adlul wahid, satu orang yang adil. Apabila syahadati adlaini, kecuali kesaksian dua orang yang adil. Kesaksian orang yang melihat tadi tidaklah diterima kecuali dia mendatangkan dua saksi yang adil, bawa teman dua orang yang ya bisa menjadikan saksi bahwa dia ini telah melihat hilal ya. Metode yang kedua di dalam penentuan daripada bulan suci Ramadan, yaitu dengan melihat hilal, walaupun yang melihat ini hanya satu orang yang adil, walaupun sifat adilnya ini tidak begitu nampak, walaupun cuaca dalam keadaan mendung, yang penting dia mau bersaksi di hadapan pemerintah dan dia membawa dua saksi yang menguatkan ya penglihatan dia tentang hilal, maka kesaksiannya ketika disampaikan ke seorang qadi wajib menentukan bahwa besok sudah datang bulan Ramadan.
Ya. Wa bi subuti ru'yati hilal Ramadan, dan dengan sebab tetapnya ya melihat pada tanggalnya Ramadan atau bulan Ramadan, hilalnya Ramadan, dengan sebab tetapnya melihat pada hilalnya bulan Ramadan indal qadi, di sisi qadi, bisyahadati adlin, dengan sebab kesaksian satu orang yang adil, baina yadayhi, di hadapan qadi. Sama seperti keterangan marra yang telah lalu, wa ma'a qawlihi, dan beserta dengan ucapan qadi, ketika qadi sudah memanggil orang yang melihat, kemudian orang tersebut mau bersaksi dengan membawa dua saksi sekaligus, kemudian qadi mengatakan sabata indi, aku tetapkan apa hilal, sabata tetap apa hilal indi, di sisiku, aku tetapkan besok hilal sudah terjadi, tanggal yajibu wajib apa saumu puasa ala jami'i ahlil baladi, atas keseluruhan penduduk satu negara. Ya, yajib wajib apa-saumu puasa ala jami ahlil baladi, atas keseluruhan penduduk satu negara, al-mar'i, yang ditampakkan apa hilal atau yang dilihat apa hilal, fihi, di dalam balad. Maka dengan demikian, karena qadi sudah menetapkan bahwa besok adalah tanggal 1 Ramadan, maka wajib bagi seluruh penduduk warga tersebut yang hilalnya nampak pada wilayah tersebut untuk melaksanakan ibadah puasa. Wa kasubuti, dan itu seperti halnya tetapnya ruqyah indal qadi, di sisi qadi, ya, bisa juga sama seperti ketetapan melihat hilal ketika disaksikan di hadapan qadi. Al khabaru, adapun berita, al mutawatiru, yang mutawatir, berita yang ya, yang sudah menyebar luas, berita yang sudah maklum. Mutawatir itu banyak yang menyampaikan itu berita. Biru'yatihi, dengan melihat hilal, ya udah heboh itu masyarakat bahwa semua udah melihat hilal dengan nyata. Nah, ini bisa juga dijadikan sebagai pegangan al-khabar al-mutawatir, berita yang mutawatir. Mutawatir itu hampir orang melihat hampir seluruh orang melihat hilal. Walau min kufarin, walaupun perhatikan, khabar itu dari orang-orang kufar, orang-orang, walaupun berita yang disampaikan itu ya datangnya dari orang-orang yang non muslim, tapi rata-rata non muslim yang ada di Indonesia misalkan semua melihat. Gua benar, saya saksi lihat calon berita mutawatir, walaupun yang melihat itu adalah orang-orang non muslim. Karena berita mutawatir ini bisa dijadikan hujjah atau bisa dijadikan sebagai acuan di dalam dalil. Mutawatir itu ya saking banyaknya informasi dan orang yang menyaksikan berita tersebut, berbeda dengan mutawatir yang sekarang. Kalau mutawatir sekarang itu hati-hati, broadcast disebar ke WA, ke Facebook, ke IG, mutawatir banyak itu, yang baca banyak ya. Padahal hoax, karena saking banyaknya berita hoax disebarkan, akhirnya hoax tersebut menjadi seakan-akan benar. Kalau sekarang gampang, kita pengen nyebar berita hoax biar orang percaya, broadcastnya langsung ke WA, ke Facebook, ke IG, ya. Orang baca, percaya, nyebarin lagi. Itu mutawatir. Kamu mutawatir sekarang hal seperti itu. Ya, kalau sekarang udah kacau karena orang tidak memiliki sifat berhati-hati. Warohnya nggak kurang, ya. Berita, dengar berita, baca berita, ikut sebaran dan sebagainya. Tidak mau cross check dulu, tidak mau mentabayun dulu, tidak mau meneliti berita tersebut benar atau tidak. Yang pernah kita bahas bahwa yang namanya kalam khobar, al-kalam, ya al-muhkamil baina siddiq wal
tadi satu ucapan yang secara dzatiyahnya ini masih mencakup benar dan salah, bisa benar bisa salah, itu namanya berita ya. Walaupun itu mutawatir yang sekarang, kalau mutawatir dalam masalah hadis itu para perawi ini perawi siqah yang menyampaikan hadis itu yang bertubi-tubi disampaikan oleh para perawi hadis yang siqah-siqah itu semua meriwayatkan itu mutawatir, dan mereka tidak mungkin bersepakat dalam kebohongan. Itu namanya hadis mutawatir. Nah kalau sekarang berita mutawatir sekarang ya, karena media gampang broadcast bersebar. Nah mutawatir sekarang besok udah masuk Ramadan disebar berita yang ngirim siapa, nyampe ke kita, nyampe ke suara misalnya. Ini ya, ini acuan dulu. Jadi khabar al-mutawatir dengan melihat hilal itu bisa dijadikan pegangan juga. Walaupun berita yang mutawatir tersebut ini sampainya datangnya dari orang-orang kafir, ya walau kufarin, walaupun berita tersebut datangnya dari orang-orang kafir. Bener kok, itu di daerah Tapanuli yang muslimnya banyak kelihatan hilal. Rata-rata tuh lihat kesat mata melihat mereka berduduk karena walaupun muslim melihat bahwa itu sudah masuk Roma, maka itu bisa dijadikan pegangan bahwa besok ini sudah masuk bulan suci Ramadan. Tapi kalau kamu tahu berita sekarang, nah jangan dijadikan pegangan, harus betul-betul dengan pegangan waktu. Ya, ini dulu. Liibadati, karena memberikan faidahnya al-khabarul mutawatir, walaupun tadi berita yang mutawatir tersebut itu datang dari orang-orang kafir, karena secara dzatiyah daripada khabarul mutawatir ini memberikan faidah liibadatihi, karena memberikan faidahnya dzatiyahnya khabarul mutawatir al-ilma pada pengetahuan atau keyakinan ad-daruri yang berbangsa pasti, kebenaran yang berbangsa pasti. Itu dzatiyah berita khabar mutawatir. Itu khabar mutawatir zaman dulu. Kalau mutawatir zaman sekarang perlu diproses lagi, karena orang-orang sekarang ya udah menyebarkan berita-berita bohong. Santri juga kemakan bohong. Jadi orang jangan goblok, jangan toh. Yang kemakan berita bohong berarti orang toh. Ya. Wadonna zuhuri, dan menyangka atas datangnya masuknya bulan Ramadan. Bisa juga dijadikan acuan. Yang selanjutnya ya, tadi dengan berita yang mutawatir, kemudian wadonna zuhurihi, dan dengan prasangkaan telah masuknya Ramadan biimarati, dengan sebab adanya tanda al-zahirati yang nampak, dengan imarah zahirah allati la tatakhallafu, yang tidak bertolak belakang. Apa al-imarah al-zahirah? Adatan dengan kebiasaan, adatan secara adatnya, secara kebiasaan. Jadi secara adat, secara kebiasaan, secara umum tanda tersebut tidak pernah salah. Al-imar al-zahirah, ya. Contohnya kalau iatil qanadili, seperti melihat pada lampu-lampu, ya, al-mu'allaqati, yang digantungkan bil manairi, di atas menara-menara, ya, dengan tanda-tanda yang memang sudah terbiasa seperti datangnya bulan Ramadan. Nah kalau sekarang itu dengan metode hisab, ya, metode hisab itu Ramadan tahun depannya lagi, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu sudah bisa ditentukan dari sekarang. Ya, jadi metode hisab itu metode perhitungan, ya, itu penentuan tanggal-tanggal yang ada itu sudah bisa ditentukan sekarang dengan metode perhitungan
hisab. Nah, ini bagi mereka yang ahli dalam perhitungan, hitung-hitungan matematikanya, sekolah SD doang, ya S1 hitung-hitungannya masih kalau belajar itu santri itu harus bisa ilmu hisab, ilmu falak, astronomi, ya hitung-hitungan ilmu falak, ya bisa menghitung waktu dan lain sebagainya, ya harus bisa, santri itu harus bisa, ya harus paham. Mana tadi, ya atau dan juga dengan prasangka telah masuknya Ramadan disebabkan tanda yang nampak yang secara kebiasaan ini tidak pernah sah. Allati la tatakhallafu adatan, yang secara kebiasaan ini tidak pernah salah, ya seperti dengan metode hisab atau kalau di wilayah-wilayah tertentu di Padang Sumatera itu ada wilayah Torikoh Aksabadia, saya itu kalau lebaran duluan, puasa duluan, mereka sudah punya metode sendiri, kita nggak usah nyalahin, ya orang-orang belum lebaran itu belum lebaran 3 hari sebelumnya, begitu ya ada orang-orang belum puasa itu udah puasa, mereka punya metode penghitungan masing-masing dengan kebiasaan yang sudah diwariskan ilmunya dari leluhur mereka, dari guru-guru mereka dengan tanda yang ada. Seperti Anda menentukan waktu maghrib itu bisa habis asar wirid baca waqiah, baca ini sampai dengan maghrib itu kalau kebiasaan dalam apa begitu Anda bisa jadikan tanda. Asal selesai ada wirid baca ini selesai baca itu pasti masuk maghrib, itu biasa dalam diri bisa, ya karena secara hitungan pusat jam ya nggak bakal berubah, yang berubah itu nanti waktunya doang. Kalau jaraknya itu sama, yang berubah itu nanti ketika asalnya tadi jam 3, maghribnya jam 6, geser jam 3:30, berarti geser setengah. Tetap jarak antara asar dan maghrib itu sama, yang bergeser cuma jamnya aja, paham nggak? Jadi bisa ditentukan. Anda harus asar duduk baca ini pasti selesai maghrib, itu bisa jadi tanda patokan bahwa selesai Anda maghrib. Anda nggak perlu dengar ada, nggak perlu udah kasih kesempatan, karena itu bisa dijadikan patokan. Seperti datangnya bulan Ramadan, ya yang sekarang itu dengan menggunakan metode hisab. Wa jamu dan wajib juga apa al-fasiko pada orang, bagi orang fasik. Wal abda dan budak, wal unsa dan perempuan apa al-amalu melaksanakan. Wajib hukumnya bagi orang fasik, berarti bukan orang adil. Wal abda dan bagi budak, wal unsa dan bagi perempuan al-amalu mengamalkan biru'yati nafsi dengan sebab melihat dirinya pada hilal Ramadan. Karena 3 orang ini tidak bisa dijadikan hujah atas penglihatan dia terhadap orang fasik, karena dia syaratnya orang yang bersaksi itu harus adil bisyah. Nah kalau orang fasik dia tinggal, dia wajib mengamalkan apa yang dia tahu. Hilal sudah datang, berarti dia besok wajib puasa, ya walaupun yang lain belum puasa. Seorang budak juga begitu, dia lihat hilal, karena syarat seorang saksi itu harus merdeka. Budak dia melihat, dia nggak bisa memberikan informasi kepada yang lainnya, tapi dia wajib mengamalkan kesaksian di dia. Perempuan juga begitu. Wakanda dan itu seperti hari madzukur minal fasik wal abad wal unsa, sama seperti 3 orang tadi. Man adapun orang iktaqada yang meyakini siapa man sidqa nahwi fasikin pada jujurnya semisal orang fasik. Ada orang fasik ngomong ke kita bahwa ana yakin tadi melihat hilal. Nah kalau kita percaya dan yakin dengan kebenaran yang disampaikan oleh orang fasik tersebut, bagi kita wajib mengamalkan informasi yang disampaikan tersebut, dalam artian kita wajib puasa esok hari. Karena kita telah meyakini atas kejujuran orang fasik. Wa murahikin dan juga nahwi fasikin, wa murahik dan orang anaknya sudah murahik. Ya, murahik
bi ikhbarihi di dalam memberikan kabarnya nahwi fasik wa murahik, semisal orang fasik dan murahik, bahwa dirinya telah melihat hilal. Bagi orang yang meyakini atas kebenaran ucapannya wajib mengamalkan. Au subutiha, atau tetapnya ru'yatul hilal, atau terjadinya penetapan ru'yatul hilal fi baladin, di dalam satu negara, muttahidin yang sama, apa matla'uhu, tempat keluarnya hilalnya balad, apa matla'uhu, tempat keluarnya hilal negara tersebut, negara tetangga. Malaysia dengan Indonesia yang di perbatasan tuh hilalnya sama, maka ketika informasi dari negara tetangga bahwa hilal telah datang yang ada di perbatasan, maka perbatasan tersebut juga boleh mengamalkan ya atas informasi yang disampaikan oleh negara tetangga karena hilalnya sama ya. Hilalnya fi baladin muttahidin matlaq, satu negara yang matlaknya ini bareng ya, negara lain tapi matlaknya bareng ya, berdekatan wilayah ya. Sawaun awal Ramadan, sawaun itu sama awal Ramadan, adapun permulaan bulan Ramadan, wa akhiruhu, dan akhirnya bulan Ramadan, al asohi wal asoh ya. Wal mu'tamad, adapun kaul yang mu'tamad itu annalahu, sesungguhnya itu bagi syakhs. Wal mu'tamad, adapun kaul yang mu'tamad itu annalahu, sesungguhnya itu bagi syakhs, dia menjadi khabar dari al mu'tamad, juga menjadi khabar muqaddam. Wal mu'tamad, adapun qaul mu'tamad itu annalahu, itu sesungguhnya bagi syakhs, bal alaihi, yang bahkan itu wajib atas syakhs, bahkan wajib hukumnya apa i'timadul alamati, berpegangan dengan tanda-tanda, bidukhuli syawalin, sebab masuknya bulan Syawal, ila hasala, ketika hasil lahu bagi syakhs apa i'tiqadun, i'tiqad meyakini, i'tiqad keyakinan, jazimun yang mantap, bisidqiha dengan benarnya alamah, bahkan wajib telah masuknya bulan Syawal dengan tanda-tanda yang ada. Kama seperti keterangan afta yang berfatwa dengan masyarakat Syekhuna, guru kami Ibn Ziyadin, yaitu Imam Ibn Ziyad, wa Hajar, dari Imam Ibn Hajar, Fajamin seperti segolongan mutahakikina yang ahli mutahakik, dari ulama-ulama mutahakik. Kemudian wa idza shamu, dan ketika berpuasa siapa ahlul balad, wa idza shamu, dan ketika berpuasa siapa ahlul balad, walau bi ru'yati adlin, walaupun adanya shaum, walaupun adanya berpuasa itu sebab melihatnya satu orang yang adil, aftaru, maka berbukalah atau beriftarlah ya, siapa ahlul balad, selesailah Ramadannya, ba'da salasina, setelah 30 hari ya. Wa illam yarau, walaupun belum nampak apa, belum nampak bagi ahlul balad apa al-hilalu, hilal, walaupun tidak nampak ya bagi ahlul balad apa al-hilalu ya. Wa illam yara, walaupun belum nampaknya siapa ahlul balad al-hilala pada hilal maf'ul, belum ditampakkannya bagi ahlul balad al-hilala, hilal maf'ul ya yara. Walaupun hilalnya belum nampak, tapi wajib bagi dia iftar, menyelesaikan Ramadan itu sampai dengan hitungan 30 hari. Walam yakun, dan walaupun tidak didapati atau tidak adanya ghaibun, mendung, walaupun tidak adanya mendung ya,
Likamalil iddati, karena sempurnanya hitungan Ramadan, karena sudah sempurnanya hitungan Ramadan. Kalau udah 30 hari walaupun hilal gak nampak, tetap wajib bagi dia untuk iftar, menyelesaikan Ramadannya, karena nggak ada yang namanya bulan Komariah itu sampai 30 saat. Dihujjatin dengan hujjah syar'iyatin yang berbangsa syar'i. Tadi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in ghamma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina yauma. Ya, walau shoma, dan apabila berpuasa siapa syakhs biqauliman, dengan sebab ucapan orang, yasiku, ya percaya siapa syakhs pada ya, sumalam yura, kemudian tidak ditampakkan atau tidak dilihat apa al-hilalu, hilal Syawal, ba'da salasina, setelah 30 hari, ma'as suhu, beserta terangnya langit, langit terang, lam yajuz, maka tidak diperbolehkan lahu bagi syakhs apa al-iftaru, menyelesaikan Ramadan. Kalau puasanya dia, perhatikan, ini berlandaskan dengan ucapan orang yang dia percaya. Tadi kan dengan tanda, ya, atau dengan ru'yatul hilal. Kalau sudah 30 hari wajib iftar. Nah, kalau dia puasanya dengan berlandasan, berpegangan dengan ucapan orang yang dia percaya, kemudian hilal Syawal nggak nampak juga setelah salasina Yauman dari bulan Sya'ban, dan beserta langit ini terang, nggak ada mendung, maka bagi dia tidak diperbolehkan lam yajuz lahu iftar, menyelesaikan Ramadan, karena berpegangannya dia pada awalnya Ramadan itu dari ucapan maka belum tentu itu sudah Ramadan, ya, karena pegangannya adalah ucapan yasiku, orang yang dia percaya. Maka bagi dia, kalau memang hilal hari sudah 30 hari itu dia puasa, kemudian langit memang jelas-jelas terang, hilal nggak nampak, bagi dia lam yajuz, maka tidak boleh bagi dia al-iftaru, untuk menyelesaikan Ramadan. Ya, berarti Ramadan belum selesai, berarti puasanya dia kemarin itu masih kurang 1 hari. Ya, maksudnya dia sudah lewat 1 hari puasa Ramadan, karena pegangan dia adalah ucapan orang. Tadi berbeda kalau pegangannya adalah kesaksian atau dengan tanda-tanda yang pasti. Walau raja, dan apabila menarik siapa syahidu, syahid atau yang bersaksi, ba'da syuru'ihim, setelahnya melaksanakannya ahli balad bisawmi, di dalam puasa, lam yajuz, maka tidak diperbolehkan lahum bagi ahli balad apa al-iftar, berbuka atau membatalkan puasa. Apabila ini saksi narik kesaksian, nggak jadi dia, anak nggak lihat Ramadan, tarik kesaksian. Nah, penduduk warga itu sudah pada berpuasa pada siang hari tersebut, maka bagi penduduk warga tersebut tetap tidak diperbolehkan al-iftar, untuk membatalkan puasa. Ya, karena kesaksian tadi sini sudah ditetapkan. Wa idza sabata, dan ketika sudah tetap ru'yatuhu, melihat hilal, di balad, di dalam satu negara, lazima, maka wajib hukum subut ru'yah, hukum tetapnya melihat hilal al-balada, pada negara al-qariba, yang dekat. Kalau penetapan nampaknya hilal dalam satu negara ini sudah ditetapkan, maka wajib juga hukum tetapnya hilal, ya, itu pada negara yang berdekat, al-qarib, wilayah yang berdekat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, ini berdekatan. Jawa Timur sudah menetapkan, ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Timur pun harus mengikuti. Dunal ba'idi, tidak negara yang jauh atau tetangga negara yang jauh. Wa yasbutu, dan tetap juga apa al-bu'du,
jauhnya atau jarak ditetapkan apa al-bu'du jarak wa yasbutu dan ditetapkan apa al-bu'du jarak yang jauh ya, dikatakan jauh itu apa? Bihtilafil maqali'i dengan sebab berbedanya tempat keluarnya hilal. Nah, dikatakan negara tetangga jauh sama tetangga dekat ukurannya mana? Dikatakan negara tetangga jauh adalah ditetapkan jauhnya jarak tersebut yaitu dengan berbedanya tempat keluarnya hilal. Tempat keluarnya hilal berbeda, kayak Indonesia dengan Australia itu berbeda. Apalagi Indonesia dengan Arab Saudi udah beda, Indonesia dengan Amerika itu udah beda, matlaknya udah beda, tempat keluarnya hilal, perputaran jamnya udah beda. Di sini pagi, di sono malam, nah itu udah beda. Nah kalau kita dengan Indonesia, di perbatasan Indonesia dengan perbatasan Malaysia itu sama, ya matlaknya. Nah ini penentuan negara tetangga jauh, negara tetangga dekat atau wilayah jauh, wilayah dekat. Jadi dari tempat keluarnya kalau tempat keluarnya udah beda, hilalnya tempat keluarnya waktunya berbeda, berarti dia sudah beda. Seperti Indonesia itu dengan Papua, ya Papua itu udah berbeda, ya waktu maghribnya beda, ya beda selisihnya nggak sampai sehari, ya jam. Al-asah yang menurut kaul asah wal muradu dan ada punya dimaksud ikhtilafiha dengan beda-bedanya maqali tempat keluarnya hilal, ya. Yang dimaksud dengan ikhtilafuha berbedanya maqali tempat keluarnya hilal itu ayat ada, ya.